Ya. Sudah terlihat kan? Siap, sudah. Oke. Baik, saya Oke, mohon maaf Kak, terlempar. Halo, terdengar suaranya? Oke. Jelas, jelas. Jelas. 3 kali 6 kali 22. 43. Baik, kakak semua, mungkin di pertemuan ke-19 atau tatap maya terakhir, ya, ini kita masuk di bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PJOK. Harapannya kakak sudah mengupload semua kayak di PMM kak ya? Sudah semua ya? Sudah. Oke. Alhamdulillah sudah. Sudah. Oke, untuk selanjutnya adalah, nah untuk terakhir ini kita akan melaksanakan kegiatan refleksi, ya, refleksi bukti karya program pengembangan potensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dengan durasi 1 jam. Jadi yang selanjutnya adalah salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Semua sehat semua kayak ini kak ya.
Habib, Alhamdulillah. ya. Sehat semua ya. Mohon maaf ini laptopnya agak nggak support ini ya, baru mati. Ini adalah kesepakatan kelas, menghargai waktu, aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara, hargai semua usaha, dan semua wajib berpartisipasi. Oke, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, kakak-kakak semua, ya, masuk kita ke materi kegiatan refleksi. Terkait tujuan dari sesi kita kali ini adalah melakukan refleksi setelah membuat dan mengunggah bukti karya, berbagai ada praktik baik, praktik pembelajaran, ya, ada yang video kakak yang sudah kirim, ada yang modul ajar atau RPP, yang berhubungan dengan materi yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan PKG PJOK. Nah, kemudian, ini agenda kita sesi kali ini, Kak, ya. Ini ada pengantar refleksi, berbagi cerita, dan pesan kunci, serta penutup. Jadi cuma 1 JP saja. Ya, harapannya nanti setelah closing semuanya bisa saling berbagi lah, intinya seperti itu. Ini adalah pengantar bukti karya, ya. 1. Jadi apa yang sudah ditampilkan slide ini sama seperti yang kemarin, ya, kakak-kakak semua sudah membuat bukti karya sebagai salah satu acuan prasyarat. Ini ada membuat dan mengunggah bukti karya. Di sebelah kiri ada bawah, posisi kiri bawah ada proses validasi, kemudian program PKG, persyaratan kelulusan, kemudian berbagi inspirasi. Jadi yang perlu ditekankan adalah bukti karya menjadi salah satu syarat sebagai syarat kelulusan untuk PKG PJOK. Dan yang menilai itu sistem, Kak. Kalau kami hanya bisa memberikan nilai, tapi untuk merecord semua, kalau yang pernah ikut PPK Daljab, ya itu semuanya sistem yang menilai, jadi tidak bisa direkayasa gitu. Jadi saya selalu tekankan kepada kakak-kakak semua, ayo Kak diisi tugas-tugasnya, karena kalau nggak kakak-kakak semua ngisi, pada saat saya mau ngeklik rubik penilaian itu nggak keluar, karena memang tidak ada tugas yang masuk. Dan ini adalah hari-hari atau durasi yang terakhir untuk penarikan dari BGP Lampung terkait tugas-tugas yang sudah dilaksanakan dan diunggah di LMS, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah pertanyaan pemantik refleksi bukti karya. Nah, apakah isi bukti karya yang sudah kakak buat sudah menunjukkan pemahaman dan implementasi desiminasi PKG PJOK? Kalau di sini mungkin saya coba minta siapa ya? KB dulu deh yang awal dulu deh untuk yang membuka terkait apa nih Kak? Jawaban dari pertanyaan pemantik yang ada di slide Kak. Baik, terima kasih. Di sini pertanyaannya adalah apakah isi bukti karya sudah kakak buat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi desiminasi PKG PJOK. Di sini saya merasa pemahaman sependek yang saya ketahui ya, saya merasa sudah mencoba mengaplikasikan apa yang sudah saya dapatkan dari kegiatan PKG ini. Tetapi dari pengalaman yang sudah saya lakukan ini juga ternyata ada beberapa hal baru yang saya dapatkan. Jadi saya kan membuat modul ajar nih. Ternyata modul ajar yang saya buat itu dalam pelaksanaannya di satu kelas kemudian berpindah kelas itu ternyata berbeda. Nah, di sini ternyata kalau kita ngelihat dari tujuan yang kemarin kita bahas, ada ABCD, ada audien, ada behavior, kondisi, kemudian degree itu kan. Ternyata beda audien itu beda strategi, beda metode. Makanya di situ ternyata dalam satu modul kita bisa menggunakan banyak metode, bisa berganti strategi dalam pembelajaran. Sangat audiens sangat mempengaruhi hasil akhir yang akan kita capai. Jadi memang benar-benar
satu modul itu bisa kita menggunakan banyak metode, banyak strategi seperti itu. Itu pemahaman yang saya dapatkan. Mungkin bisa jadi referensi juga buat teman-teman kalau buat modul ternyata bisa kita menggunakan lebih banyak lagi. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, luar biasa terkait pemahaman dan implementasi. Memang terkadang ketika kita sudah mencoba sesuatu yang sering kita anggap, ini mah gampang, tinggal kita ngeliat contohnya, kita buat, ternyata ketika sudah kita dalami, masih banyak hal yang belum bisa ini kita aplikasikan ya Kak ya. Ada kendala-kendala, tapi dari itu mungkin kita belajar lagi. Iya. Ya, terima kasih Kak Abi. Mungkin saya pindahkan ke slide selanjutnya. Oke. Selanjutnya adalah apakah isi bukti karya yang sudah kakak buat merupakan karya asli atau produk orisinil. Nah, ini mungkin menjadi dasar hal yang kita sudah kita unggah ya Kak ya. Karena memang kalau untuk hal ini menjadi salah satu aspek yang luar biasa penting. Tapi yang pasti saya sudah meyakini kakak semua insya Allah membuat dengan ya walaupun masih ada tarik sini tarik sana, tapi prosesnya kakak semua sudah lakukan lah ya, sudah bisa memberikan ya ada yang video pembelajaran, ada yang praktek baik kayaknya nggak ada, cuman video pembelajaran sama modul ajar. Oke, saya mungkin bergeser ke Kak Eliana deh. Kak Eliana. Halo Kak Eliana, bisa open mic? Ya, Kira-kira tanggapannya seperti apa nih Kak Eliana terkait apakah kalau isi saya bukti karya? kemarin Ini ini video Kak, pembelajaran ya? ya, ya saya kemarin kan ngambil video pembelajaran ya. Iya Kak. Kenapa saya ngambil video pembelajaran? Karena untuk memudahkan saya dan anak pada waktu pengambilan video. Jadi kemarin pengambilan video itu tidak berubah, tetap dari awal konsepnya memang saya ambil tentang gerak lokomotor. Jadi pada waktu pengambilan video ya alhamdulillah gitu lancar dan anak-anak pada waktu saat saya memberikan materi ya mudah gitu Kak. Hmm. Jadi lancar dan Tetap bisa mencakup semua metodenya ini ya. tetap komando. Ada lagi Kak? Udah terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Saya mungkin bergeser terkait karyasi atau produk orisinil ke Kak Famil deh. Kak Famil, selamat siang. Apa kabar Kak Famil? Bisa open mic? Nah, ini Kak Famil kalau nggak salah buat ini ya, video juga Kak Famil ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Famil. Seperti apa tanggapannya Kak? Sesuai dengan jawaban yang ada di slide. Ya, bukti karya yang sudah saya buat merupakan asli dan orisinil buatan saya sendiri. Tidak ada mengambil video orang lain. Karena saya sudah belajar membuat video dari PPG ya. Alhamdulillah kayaknya UKIN saya tidak ada perbaikan. Biasanya kan PPG kalau videonya kurang bagus ada perbaikan. Dan jadi saya mengikuti alur itu aja Kak. Mengikuti alur video buat bukti karya ini dengan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi. Mantap. 30 menit. Ya walaupun ada yang salah-salah dalam unggah tanda tangan, ya maklum lah. Iya Kak, siap Kak. Oke. Terima kasih Kak Famil terkait pertanyaan dari pertanyaan pemantik ya. Mungkin saya lanjutkan ke slide selanjutnya adalah apakah bukti karya yang sudah kakak buat sudah layak diterbitkan di PMM? Mungkin saya mau siapa nih ya? Kak Meki. Kak Meki mana Kak Meki? Selamat siang Kak Meki. Bisa open mic? Kak Meki silakan terkait pertanyaan yang ada seperti apa tanggapannya? Monggo. Baik, saya akan menjawab. Terima kasih sebelumnya buat Kak Ang. Apakah bukti karya yang sudah kakak-kakak buat sudah layak diterbitkan di PMM?
Menurut saya pribadi ya, karena ini memang karya yang sudah dibuat dengan sendiri, masalah layak atau tidak layaknya ya mungkin bagi saya layak lah Kak. Karena Sistem yang menilai, sistem yang menilai bagaimana juga harus dibilang layak gitu Kak kalau kita membuat tugas kan. Ya, Jadi ya mungkin walaupun nggak tahu ya kalau dilihat dari teman-teman yang pihak yang lain atau siapa yang menilai layak atau tidaknya atau masih ada kekurangannya, mungkin itu nanti menjadi pertimbangan lah. Mungkin nanti ada yang komen di umpan balik itu kan bisa jadi perbaikan lah itu Kak. Tapi kalau sejauh ini ya saya yakin lah Kak, ya. bagi saya layak gitu Kak. Apalagi sudah divalidasi sama Kak Ang kan. Ya Kak. Validasi sama sistem itu, Pak. Oh, sistem Kak. Nah, apalagi sistem. Insya Allah lah. Mungkin itu aja Kak kalau bagi saya Kak. Oke, terima kasih Kak Meki terkait tanggapannya. Memang kalau untuk penerbitan di PMM setelah divalidasi, ya itu kakak diwajibkan untuk mengunggah sebagai salah satu bukti karya di dalam kegiatan PKG PJOK, dan harapannya menjadi inspirasi atau sebagai acuan lah, karena kadang-kadang di daerah-daerah lain yang mungkin belum mendapatkan modul yang seperti kakak buat, video pembelajaran yang sudah kakak buat, itu menjadi salah satu contoh yang bisa diaplikasikan oleh guru-guru lain. Entah dari sisi penulisannya, entah dari sisi tujuan pembelajarannya, entah dari isi dan segala macam. Harapannya itu menjadi contoh-contoh ya untuk guru-guru di tempat yang lain, dan kita juga bisa mencontoh atau ATM lah ya dari semua karya bukti karya yang sudah dikirimkan oleh kakak-kakak yang mengikuti kegiatan PKG PJOK, khususnya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Meki. Mungkin Ya, sama-sama, saya Pak. bergeser ke slide selanjutnya adalah ini. Apakah bukti karya yang sudah kakak-kakak buat dapat menginspirasi guru-guru lain jika diupload di PMM? Jadi ini lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ya mengunggah ke apa ya, PD-nya kakak-kakak semua lah, seperti itu. Saya bergeser ke Kak siapa nih? Kak Nuzilal deh, Kak Nuzilal. Selamat siang Kak Nuzilal. Sehat Kak Nuzilal? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, baik, terkait apakah bukti karya yang sudah kakak buat dapat menginspirasi guru lain jika diupload di PMM. Ya, jadi pengalaman kemarin kan sebenarnya ya memang saya banyak nanya dengan Pak Meki, bagaimana ini, begitu, luar biasa ya. Karena sebelum saya jawab ini ya terus terang memang agak gatek gini. Ternyata memang bahan ajar itu semua tuh ya ada semua gitu. Jadi asal kita tahu cara membuka, luar biasa di situ. Nah, setelah itu jadi kemarin saya coba ke grup sekolah, coba dibuka ini apa kira-kira masukan kamu orang yang kira-kira ini dari karya yang saya ini. Memang ada dari beberapa guru itu berkomen, artinya gini, karena kita memang PJOK, ya mereka bagus-bagus saja begitu loh. Seperti itu, baguslah. Seperti itu Pak. Jadi intinya ya malah ya memang karena memang kita selama ini tidak aktif seperti itu, artinya di ininya, ya menurut mereka ya bagus-bagus saja. Seperti itu Pak. Jadi inspirasinya ya ditingkatkan lagi lah. Jadi tidak hanya sekedar hanya tulisannya, tapi bagaimana di prakteknya, itu intinya dari saran mereka. Saran itu Pak kalau dari rekan-rekan ya, dari kawan-kawan guru yang lain. Oke, terima kasih Kak Nuzilal terkait ini ya. Intinya PD aja, karena kalau dari pertanyaan ini adalah bagaimana mengangkat seluruh guru-guru olahraga untuk bisa jadi inspirasi, karena kan ya di sekolah kita menjadi salah satu hal yang mungkin apa ya, lebih ke arah stigma lah ya, stigma yang
guru olahraga mah udah bisa nyemprit aja bola aja kan gitu. Jadi ini mungkin salah satu yang menjadi titik tekan di PKG PJOK bahwa kita dituntut untuk bisa menjadi inspirasi lah seperti itu. Dan kita harus mawas diri dan sadar diri di sini gitu. Itu titik beratnya. Oke, ini ada Kak Abi. Silakan Kak Abi, ini mau ngasih tambahan atau seperti apa? Monggo silakan terkait inspirasi guru lain. Silakan Ya, Kak Abi. terima kasih sekali lagi teman-teman. Jadi kalau ini saya jatuhkan pada diri saya sendiri. Saya melihat di PMM itu banyak karya-karya teman-teman guru PJOK yang lain itu bagus-bagus. Dan tapi tidak semuanya cocok untuk sekolahan saya kan gitu. Ya, Jadi ya. tidak semuanya saya ambil. Dan saya punya keyakinan yang sangat besar bahwa karya saya bagi sekolah yang cocok dan seidentik dengan sekolah saya yakin mereka akan mengambil karya saya juga untuk di ATM begitu. Ya, Saya punya ya. keyakinan seperti itu, Mas. Karena memang layak atau tidak layak, menginspirasi atau tidak itu tergantung karena sekarang kondisi sekolah gitu. Ya. Saya yakin teman-teman yang sekolahnya yang sekolahnya sama dan identik dengan sekolah saya yakin itu akan menjadi inspirasi. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Karena intinya di titik tekan tadi Kak ya, lebih ke arah guru olahraga ini harus diciptakan sebagai agen perubahan sebenarnya. Kalau dari yang saya ikuti sebelum menjadi fasil kemarin, bagaimana teman-teman ini pede dalam melakukan segala hal sampai-sampai karena kecenderungan adalah guru olahraga itu minim literasi, nggak mau baca, nggak mau nulis gitu. Makanya di kegiatan PKG ini ditekan untuk gimana caranya harus lahirlah bukti-bukti karya atau karya-karya dari kakak semua. Oke, terima kasih Kak Abi terkait pendapatnya ya. Oke, saya lanjutkan lagi untuk masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini pertanyaan pemantik di umpan balik RTL ya. Nah, ini Kakak refleksi bukti karya dalam diseminasi PKG PJOK ya. Setelah melakukan refleksi ya, ada 3 tahapan yang hal ini menjadi dasar, ada what, so what, no what ya. Kemudian tahap pertama tentang what, kemudian so what, kemudian ada no what. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek yang menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG. Ya, dari menginspirasi, produk original, validasi kelayakan, dan dalam program PKG PJOK. Nah, mungkin ini menjadi salah satu line ya, menjadi satu garis yang kakak-kakak pegang pada saat membuat bukti karya, entah dari video pembelajaran atau modul ajar, karena yang dikirimkan hanya itu. Kalau untuk yang praktik baik, untuk kelompok kita, sepengetahuan saya setelah saya cek itu belum ada. Oke, mungkin saya minta tanggapannya ke siapa ini yang belum ya. Kak Sudarmono deh, Kak Sudarmono. Kak Sudarmono bisa open mic. Selamat siang Kak Sudarmono. Sehat? Oke, selamat siang. Oke, Kak Sudarmono, gimana tanggapannya dari terkait untuk pembahasan umpan balik ya Mas ya. Ya. Terkait untuk umpan balik di sini kita apakah sudah menerapkan strategi pembelajarannya tersebut yang pertama gitu kan. Nah itu kan di situ dari pertanyaan itu kan mungkin dengan adanya teman-teman kita yang di sini kan bisa memberikan pendapat gitu kan. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berbeda. Dengan pendapat yang berbeda itu dengan adanya umpan balik itu bisa menjadikan kita untuk kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Misalkan di dalam video itu ada pendapat umpan balik itu mungkin kurang menerapkan di situ contohnya. Ya mungkin karena kita bisa melihat dengan umpan balik itu kedepannya mungkin berarti kita membuat videonya kalau bisa harus menerapkan ke peserta didiknya lebih baik lagi untuk kedepannya gitu. Terus mungkin itu aja Mas kalau pendapat saya mengenai umpan balik Mas. Oke, terima kasih Kak Sudarmono terkait tanggapannya. Oke, mungkin saya bergeser yang ini pengen dengar suara dari Kak Nori. Kak Noris, silakan Kak Noris. Selamat siang.
Bisa open mic, Kak Noris, terkait tanggapannya dari bukti karya yang menganut hal terkait refleksi dengan what, so what, dan no what. Ini Kak Noris, bisa open mic? Belum? Atau Kak, siapa ini ya? Kak Eliana deh, ini yang satu perguruan dengan Kak Noris. Kak Eliana bisa open mic, Kak Eliana? Kak Eliana? Ya, Silakan, ya. Kak. Apakah apa yang sudah dibuat sudah mengacu kepada lebih spesifik lagi ya? Silakan, Kak. Ini acuannya what, no Ya, what, so what, dan no saya what. buat itu Supaya masih ingat udah ya. sesuai lah Kak, udah sesuai lah, memenuhi dengan kriteria itu di situ what, so what, dan so no what. Jadi apa yang kita laksanakan pada waktu kita pengambilan video itu sesuai dengan alurnya, begitu Kak. Oke, terima kasih. Jadi tahap-tahapannya kita udah memang benar-benar kita perhatikan. Sudah Kak ya? Kan itu Kak. Iya. Oke, terima kasih. Terkait tanggapannya, saya masuk ke slide selanjutnya. Ya, Kak. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi. Jangan hanya mendefinisikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Ini bersifat selektif dan lihatlah ke masa depan. Nah, ini mungkin salah satu ini ya penekanan terkait apa yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan keseluruhan yang terakhir tugas adalah bukti karya, itu menjadi salah satu kesatuan dari produk yang kakak-kakak buat atau yang kakak lahirkan setelah mengikuti kegiatan PKG PJOK. Nah, mungkin ini tetap saya akan minta tanggapannya ya terkait hal ini. Saya minta ke siapanya. Kak Tanuzilal deh, silakan Kak Nuzilal. Apa nih Kak kira-kira nih Kak? Penekanan yang mungkin bisa di-share ke kawan-kawan, karena ini juga menjadi salah satu kontrol buat diri kita masing-masing sebenarnya. Silakan. Ya, sebenarnya ya memang kita sebagai pendidik itu yang memang harus jujur ya, karena guru itu kan dari gelap ke terang, jadi artinya kita harus sadari dulu bahwa segala sesuatu itu yang memang kita akan memberikan sesuatu apa yang tidak diketahui oleh anak, kan seperti itu. Tentunya ya harus dengan jujur ya, artinya kayak seperti kita pembuatan karya ini. Kalau saya yakin kalau kita sebagai guru itu pasti sudah praktek lah ya kayak semua gerak-gerak dasar segala macam pasti kita sudah mempraktekkan hal-hal itu. Cuman di administrasinya ini kadang-kadang yang memang ada yang bisa untuk administrasinya sehingga dia bisa bertegak lurus ya dengan di prakteknya seperti itu loh Pak. Memang ya itulah ya sebagai pendidik, tapi kita harus mengakui kelemahan kita seperti apa, bagaimana menutupinya. Intinya ya terus belajar dan terus belajar, sama-sama belajar seperti itu. Karena supaya tujuan daripada pembelajaran yang apa yang kita ajarkan kepada siswa itu benar-benar tercapai. Seperti itu. Mungkin ya sebelum ini itu Pak. Oke, terima kasih pada Kak Nuzilal terkait tanggapannya ya. Luar biasa, memang hal ini menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan. Oke, langsung saya lanjutkan saja karena durasinya hanya 45 menit. Oke. Nah, ini adalah berbagi cerita terkait bukti karya yang kakak-kakak buat, walaupun tadi sudah sekilas diceritakan ya. Ini kita masuk ke berbagi cerita ke bukti karya. Yang pertama adalah ceritakan bukti karya yang Anda buat ya, ceritakan refleksi bukti karya. Jadi mungkin dari kendala, kemudian caranya seperti apa, karena kan
kalau yang buat modul itu kan panjang sekali tuh, satu hampir berapa slide gitu ya. Kalau misalkan kita buat sampai ada yang 20 halaman, ada yang sampai dengan 25 halaman gitu. Jadi apa kendala atau dukungan-dukungan terkait pada saat kita membuat bukti karya, ada yang video pembelajaran atau modul ajar. Nah, mungkin saya minta tanggapannya nih buat kakak-kakak semua secara keseluruhan ketika sudah membuat ya produk bukti karya. Mungkin saya bergeser ke Kak siapa ini? Kak Noris, sudah bisa bergabung Kak Noris? Kak Noris, sudah bisa bergabung Kak? Belum bisa ada tanggapan. Oke, saya bergeser ke Kak Famil deh. Kak Famil. Kak Famil. Silakan Kak Famil. Open mic terkait dari slide yang ada di ya, silakan Kak Famil. Dari awal sampai akhir. Ada nggak kendala, dukungan atau yang lainnya? Dulu saya mau cerita nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menceritakan bukti karya yang saya buat, kendala-kendala apa yang terjadi, dan refleksikan bukti karya. Minggir dulu, ayo lagi belajar. Baik ya, masalah bukti karya yang saya buat itu kendalanya, pertamanya siswanya Pak, mengkondisikan siswa. Diem is. Ya, terkadang anak kelas 10 SMA itu jujur susah benar dikondisikan dalam untuk pengambilan video pembelajaran ini. Kalau nggak dikondisikan tegas, pasti banyak main-mainnya mereka. Nah, jadi saya kondisikan dulu ya. Ini bahwa untuk penilaian Bapak gurunya, tolong kalian mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan mengikuti instruksi dari gurunya. Soalnya kalau nggak diinstruksikan dulu, waduh, nggak akan. Masalah mengkondisikan yang pertama, yang kedua alat yaitu fasilitas olahraganya. Soalnya di SMA saya bola basketnya cuma ada satu Pak, rebutan sama SMK. Ya. Jadi masalah alatnya itu perlu untuk disampaikan sama kepala sekolah lah, beli alat lagi. Bola anaknya banyak, bolanya cuma satu. Terus lagi apa lagi ya? Ya kalau sudah diinstruksikan gitu anaknya nurut juga nanti. Oke. Kata saya kalau tidak mengikuti pengambilan video ini tidak benar, nanti nilainya pas pengambilan nilai tidak ada nilai, ya gitulah. Karena Untuk SMA pembuatan video sendiri tidak ada kendala Kak ya untuk membuat videonya, karena video pembelajaran yang dibuat ya. Iya Pak, untuk pengambilan videonya saya menyuruh anak murid yang pintar teknologi untuk menyorotnya itu. Syutingnya untuk itu. Ya itu aja Pak Ang yang bisa saya sampaikan bukti karya saya. Mudah-mudahan lulus, tidak ada remedial. Lulus semua kalau inilah ya untuk ini kelompok kita. Karena sebenarnya tergantung dari kakak-kakak semua, karena saya tekankan lagi bahwa tugas yang dikirimkan itu bisa dinilai. Tapi kalau dalam LMS tidak ada tugas, saya bingung juga nih mau nilai dari mana, karena memang sistem terkunci gitu, dan itu akan kedetek sama aja kayak kita PPG zaman Daljab lah ya, sama atau plotting juga kan sama, kalau nggak ada tugas yang masuk, itu sistem yang mendetek seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Famil. Mungkin saya bergeser, ini mau pengen saya dengar satu-satu dari kakak-kakak semua. Mungkin saya masuk ke Kak Meki. Kak Meki, silakan open mic Kak Meki. Ya Kak. Silakan. Terkait refleksi bukti karya kemarin, ya Kak. Saya kemarin kan mengambil bukti karya yaitu modul pembelajaran. Nah, dari karya yang saya buat, sebenarnya kalau pembuatan modul ini kan, kalau saya lihat contoh-contoh kan memang hampir-hampir mirip. Jadi kerangkanya kan sama Kak.
Iya, iya Kak. Dasarnya Nah, ATM. itu dalam pembuatan modul kemarin itu saya tinggal menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan kelas yang akan saya ajar. Ya. Nah, mulai dari tujuan, asesmennya, terus sarana prasarananya segala macam, jumlah peserta didik itu saya menyesuaikan dengan keadaan sekolah, keadaan kelas. Jadi saya rasa untuk pembuatan modul ini tidak banyak kendala Kak ya, karena kita bisa melihat ATM tadi kan dari berbagai sumber untuk pembuatannya, tinggal kita sesuaikan saja dengan kondisi kita. Nah mungkin kemarin kalau sebenarnya saya kemarin pengen video juga sih, cuman kemarin udah nggak ada waktu lagi sih Kak, karena udah selesai ulangan kemarin, jadi anak-anak itu banyak yang nggak masuk malah. Iya, Makanya iya. saya nyari yang kira-kira simple aja ya, modul inilah yang saya kerjakan gitu Kak. Oke, Nah oke. jadi refleksinya mungkin itu aja, refleksinya yang saya buat itu dengan menerapkan atau mengimplementasikan hasil-hasil dari pembelajaran yang sudah kita pelajari dari PKG ini Kak. Jadi saya sebisa mungkin atau semaksimal mungkin saya terapkanlah, saya masukkanlah ke modul saya ini Kak. Mungkin itu aja sih Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Meki terkait tanggapannya ya. Cerita Ya, Kak. yang sudah dibuat. Oke, saya mungkin bergeser ke Kak Sudarmono deh. Kak Sudarmono, bisa open mic Kak Sudarmono. Bagaimana cerita pada saat melaksanakan pembuatan bukti karya? Silakan. Oke, baik. Terkait dengan pembuatan bukti karya saya ini berupa video yang pertama. Terus yang untuk video itu hanya khusus hanya apa istilahnya materi atau konten materi aja di situ. Jadi Yeah. tidak ada video tentang saya mengajar harus begini-begini, nggak ada. Jadi Yeah. video itu. Untuk pembuatannya selama pembuatan video itu saya banyak mengulang. Kak Sudarmono itu praktek baik masuknya itu ya. Saya lupa ya, Kak Sudarmono praktek baik itu ya. Cespas segala macam ya yang di-upload ya. Oh. Iya, praktek baik. Oh, praktek baik Kak. Iya Kak. Makanya dengan video materi di situ saya pengambilannya banyak berulang kali pengambilan videonya. Karena begitu saya itu kan apa sih per videonya banyak itu. Potongannya itu. Nah, begitu saya cek per video itu suaranya banyak yang kayak nggak masuk, kecil terutama gitu. Karena itu kan recordnya pakai HP gitu kan. Dan terutama jarak kita ngambil videonya terlalu jauh gitu kan. Kadang begitu kamera dideketin juga kameranya suka blur gitu dia fokusnya gitu. Makanya video itu saya melakukan berulang kali di situ, dan situ saya melakukan dengan teman saya guru PJOK yang satunya juga kontennya di situ. Untuk yang kedua, begitu videonya selesai diambil, ketika saya mengedit video, mungkin aplikasinya yang pertama nggak kuat gitu ngeditnya di situ. Saya pakai Canva itu mungkin loadingnya lama, di situ yang paling jadi kendalanya di situ. Itu yang paling jadi problem bagi saya gitu. Mungkin kedepannya saya bisa sambil nyari lah aplikasi yang cocok untuk edit videonya itu biar lancar gitu, nggak patah-patah lagi gitu. Mungkin itu Mas. Siap. Oke, ada lagi Kak? Cukup. Terima kasih pada Kak Sudarmono. Mungkin saya bergeser lagi ya, ini ke Kak Abi deh, Kak Abi. Kak Abi terkait modul yang dibuat nih Kak Abi, untuk kira-kira bisa diceritakan bagaimana proses pembuatannya, tantangan pembuatannya. Baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi sedikit berbagi cerita ini. Jadi awalnya saya sebenarnya pengen membuat sebuah video pembelajaran awalnya. Tetapi kegiatan ini bertepatan dengan SAS penilaian semester ya. Sehingga waktu tidak ada. Jadi akhirnya ya saya harus membuat modul ya, gitu. Karena bisa saya kerjakan sambil ngawas, sambil ngoreksi seperti itu kan. Nah, tapi kendalanya muncul lagi itu, teman-teman.
Jadi saya butuh banyak referensi buku. Nah, kan seperti itu. Karena di situ ada daftar pustaka. Jadi terpaksa saya bongkar-bongkar lagi itu buku. Saya coba baca-baca lagi, baca-baca ulang. Saya coba buat sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari kegiatan diseminasi PKG ini. Saya coba buat desain backward design untuk modulnya. Kemudian setelah itu ya itu tadi keterbatasan literasi ya, sehingga saya harus bongkar-bongkar buku, harus ke perpus minjem buku di perpus yang ada. Kemudian saya sempat ke Gramet untuk nyari beberapa referensi. Walaupun nggak beli karena begitu ngeliat harganya luar biasa. Jadi saya hanya baca-baca di situ yang sempat saya ingat gitu kan. Ya. Jadi ada kucing-kucingan juga dengan orang Gramet itu karena sempat beberapa lembar saya foto karena nggak inget gitu kalau cuman saya baca itu. Jadi ya tapi saya akui dengan waktu yang mepet dengan kesibukan yang padat, saya berharap ini sangat-sangat luar biasa lah buat saya, sehingga hasilnya ya saya cukup puas dengan hasil yang saya buat ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa melihat karya saya ini di-download oleh beberapa orang lah gitu. Seperti itu Mas, terima kasih. Siap. Terima kasih kepada KB terkait ini ya pendapatnya ya. Intinya adalah nanti kalau kita ada monef lah ya dari dinas itu, kita sudah bisa menjelaskan lah artinya apa-apa yang sudah kita tulis. Karena minimal kita sudah pernah membuat di karya, entah dari video pembelajaran, kita juga kan acuannya dari modul ajar, atau yang memang benar membuat modul ajar. Jadi kalau misalkan orang dinas datang, kadang-kadang olahraga ini ditanya itu, biasanya gitu. Karena kadang-kadang dari salah satu pengawas bilang, sekolah itu dikatakan baik kalau guru olahraganya baik gitu. Karena yang kecenderungan guru olahraganya kan agak selonong boy kan biasanya gitu kalau di sekolah-sekolah, asumsi dari beberapa pengawas gitu pernah cerita gitu kan. Nanti yang lihat dari guru olahraganya dulu. Oke, terima kasih pada Kak AB. Mungkin ini kita baru kedatangan ya artis kita, Kak Dwi Utami. Selamat siang Kak Dwi Utami. Mungkin baru datang langsung bisa kita minta ini deh, pengen dengar suaranya dari Kak Dwi Utami. Halo Kak Dwi Utami, selamat siang. Halo Kak Dwi Utami, apa kabar? Halo, is open mic kah? Halo, Kak Dwi Utami? Oke, belum ada respon ya. Mungkin ada kendala sinyal atau yang lainnya. Oke, ini sudah open mic Kak Eliana tadi. Saya lihat udah open mic tadi itu. Silakan Kak Eliana, langsung ditunjuk saja. Silakan Kak Eliana terkait mungkin cerita singkat lah pada saat membuat video pembelajaran, tantangan, hambatan. Mungkin kalau bercerita, menceritakan tentang bagaimana kita pada waktu melakukan atau pembuatan bukti karya nyata itu ya penuh perjuangan lah Kak. Ya. Apalagi kan kalau di SD itu dibarisin aja gurunya harus sabar. Kita pas pada waktu ngasih teori praktek harus sabar. Pokoknya super lah pokoknya. Ya. Diajak ambil video ada ini juga sih Kak, ada kayak protes gitu. Bu kan udah buat video kemarin, buat video lagi sih katanya gitu. Videonya kita buat yang bagus lagi nak. Nanti kita ini kirim di ini grup. Nanti lihat video kamu waktu pembelajaran Bu Eli pelajaran PJOK kan senang kamu ngelihat gambar kamu di situ kan. Oh iya juga ya Bu. Ya di situ antusias sih Kak pada waktu ini. Cuma ya gitu butuh kesabaran pada waktu pengambilan itu. Kan masih dalam fase kelas 2 yang saya ambil kemarin. Oh ya, 1, 2. Nah, refleksinya itu ya pada waktu kita ininya ya alhamdulillah lah Kak. Semua dari ini ceritakan dari awal sampai akhir lah. Di perjuangan 3 bulan itulah tahap bisa kita laksanakan semuanya pada akhirnya selesai. Alhamdulillah
bisa buat karya nyata sampai detik ini. Ya saya terima kasih sih, saya ya terutama dengan kan yang ngasih support, pokoknya dengan saya pasti bisa Bu, Ibu pasti bisa ya. Alhamdulillah gitu Kak, sampai detik ini ya alhamdulillah saya bisa bisa ini gitu, selesai membuat membuat karya nyata gitu. Ya alhamdulillah gitu. Ternyata ya apa yang dia ngomong Pak Noris itu, Bu pasti bisa, Ibu pasti bisa gitu. Karena dari awal kan memang saya udah ngomong sama Pak Noris, Pak saya gaptek Pak, gimana ya saya bisa apa nggak bisa Bu, pasti bisa. Ya alhamdulillah. Sampai saat ini saya alhamdulillah 3 bulan bisa dilalui dengan perjalanan. Siap, siap. Terima kasih pada Kak Eliana. Iya. Ininya ya, tanggapannya ya. Oke, mungkin saya bergeser ke slide selanjutnya ya kakak-kakak semua. Ini adalah pesan kunci, salah satu tujuan refleksi adalah untuk mengembangkan profesional guru olahraga. Mari kita kembangkan sikap refleksi dalam diri kita untuk meningkatkan kualitas bukti karya yang menginspirasi rekan guru lain, berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti kegiatan diseminasi PKG PJOK. Mungkin saya bergeser ke Kak Nuzilal deh. Kak Nuzilal bisa open mic, Kak Nuzilal. Ya. Kak Nuzilal, selama mengikuti PKG PJOK, mungkin ada nggak sih perubahan dari sistem apa ya, pembelajaran kita yang dahulu, pemahaman kita, atau apa sih sebenarnya apa ya dari PKG PJOK ini menurut Kak Nuzilal seperti itu? Yang jelas dari kita mengikuti diseminasi PKG PJOK ini, ya saya pribadi ya, saya tidak berbicara dengan yang lain, artinya memang kita tersadarkan kekurangan kita di sini sudah kita lakukan di sini. Artinya kekurangan itu bukan kekurangan kita hanya malas atau apa, bukan ya. Memang dari apa cara-cara kita kan seperti itu. Banyak sekali Pak itu ya. Artinya bagaimana pemahaman selama ini yang kita mungkin terlalu apa ya, yang sifat komando kita ini ternyata kan dengan diseminasi ini yang keterlibatan daripada murid-murid itu memang luar biasa efeknya gitu loh Pak. Nah, jadi ya pesan kuncinya ya kita sebagai ini ya secara pribadi memang kita tersadarkan lah sebagai guru gitu. Ya kita memang terus belajar lah gitu loh Pak. Saling bagaimana dengan teman, karena memang yang tidak ada di saya mungkin ada di teman, yang ada di teman belum tentu ada di saya. Itulah saling mengisinya sehingga apa daripada tujuan-tujuan pembelajaran yang kita ajarkan bisa tercapai. Mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih kepada Kak Nuzilal terkait tanggapannya di slide ya, yang berhubungan dengan slide. Memang titik beratnya seperti itu. Jadi pesan kunci ini menjadi satu kesatuan dari kegiatan PKG PJOK dari awal sampai akhir. Ini saya bergeser ke, ini mohon maaf ya Kak ya, ini sudah 48 tapi saya mohon waktunya sebentar lagi untuk bisa menekankan pesan kunci ini. Saya minta tanggapannya dari Kak Dwi deh. Kak Dwi bisa open mic Kak Dwi? Sudah bisa kah? Sudah bisa terhubung? Halo Kak Dwi? Bisa open mic Kak Dwi? Oke, belum ada tanggapan. Kak Noris sudah bisa open mic? Oke, belum ada tanggapan. Saya bergeser ke Kak Meki deh, Kak Meki. Silakan open mic Kak Meki, silakan. Ya Kak. Terkait pesan kunci nih Kak ya? Iya Kak, terkait semua yang sudah terjadi di kegiatan PKG inilah. Untuk mengharapkan guru olahraga yang seperti apa gitu. Oke. Mungkin apa ya kalau dari saya ya, terkait refleksi dari semua kegiatan yang pernah kita lalui. Kalau dari pribadi saya ini seperti
membuka apa ya, membuka pandangan baru lah Kak ya. Membuka pandangan baru, terutama mengupgrade ilmu, bisa bersama-sama belajar dengan, kalau dikatakan ini bersama guru atau senior lah ini Kak. Karena bisa dibilang saya ini masih banyak belajar gitu Kak dari kegiatan ini. Mulai dari awal kita belajar, berbagi metode-metode, cara-cara mengajar itu kan sebenarnya mendapatkan pengalaman baru gitu Kak. Nah, terkait refleksi tentu memang kita harus rutin merefleksi apapun kegiatan yang pernah kita lalui dengan tujuan kita ingin mencapai tingkatan yang lebih dari setiap ilmu yang kita pelajari gitu Kak. Nah, harapan saya ya itu Kak, saya bisa terus belajar dan kalau bisa hubungan kita ini tetap berlanjut gitu Kak. Seandainya nanti misalnya ada kesusahan atau apa ke depan kan bisa nggak sungkan gitu Kak bertanya gitu. Kalau hubungan kita masih berlanjut gitu Kak. Siap. Lebih ke situ sih kalau saya Kak merefleksikan kegiatan atau yang pernah kita lakukan selama PKG ini Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Meki terkait pesan Iya, kunci yang memang menjadi dasar kegiatan PKG selama 3 bulan ini. Oke, mungkin Kak Sudarmono, boleh open mic Kak Sudarmono? Oke, Gimana baik. Kak Sudarmono? Terkait pesan kunci atau refleksi dari semua kegiatan PKG PJK yang dilaksanakan, apakah ada perubahan pemahaman, tujuan sebagai seorang guru olahraga di pembelajaran di sekolah? Silakan ya. Mungkin ini bagi kita semua saling belajar lah istilahnya ya. Walaupun ada yang bisa, ada yang nggak bisa, semua kita sama-sama belajar. Itu yang pertama. Dan juga ilmu juga dari kakak-kakak semua itu sebenarnya bermanfaat bagi kita semua. Tujuannya untuk apa? Mungkin tujuan kita bisa merubah diri kita lebih baik dari sebelumnya. Mungkin sebagai contohnya Pak Abe ini mengajarnya lebih detail. Yang pertama, oh berarti guru ini bagus nih, gitu loh sebagai contohnya. Nah, mungkin kita bisa menjadikan dia itu sebagai tiruannya itu guru yang lebih baik gitu untuk kedepannya. Dan juga kakak-kakak yang lain juga sama gitu kan. Ya, nggak cuma Kak Abe juga, tapi saya yakin yang ada di sini semua itu bagus semua cara ngajarnya gitu. Dan mungkin ilmunya yang berbeda ya, yang pertama itu gitu. Dengan ilmu yang berbeda mungkin kita bisa menjadikan satu kesatuan gitu kan. Itu yang penting juga dengan adanya kegiatan ini kita juga bisa merubah gaya mengajar kita, modelnya seperti apa, pembelajarannya, dan strateginya setiap orang itu berbeda-beda juga, bisa menjadikan masukan juga untuk kedepannya gitu. Terus kita juga bisa yang dimana seperti kata Kak Meki gitu kan, kalau memang ada susah senangnya, walaupun kita guru yang bidangnya beda, tingkatannya ada SD, SMP, atau SMA, ya kita juga kalau setiap masalah bisa menyelesaikan bareng-bareng gitu. Misalkan kita nggak punya RPP yang tentang ini, mungkin yang lain kakak-kakaknya bisa share ada nggak gitu. Itu yang paling penting. Dan kita bisa membangun rasa kekeluargaan kita gitu dengan adanya PKG ini. Mungkin itu aja Mas. Baik, terima kasih kepada Kak Sudarmono, luar biasa terkait tanggapannya. Ini ada yang raise hand. Kak Abi, silakan. Kak Abi. Izin sekali lagi ya, nama saya disebut-sebut ini. Jadi gini teman-teman, luar biasa. Sebenarnya terakhir lah mungkin lah ini ya pertemuan kita kan. Saya menangkap begini, saya dengan peribahasa aja lah. Air mendidih itu bisa melembutkan kentang yang keras, tapi bisa mengeraskan telur yang mentah kan begitu. Jadi bukan masalah
menjadi keras atau menjadi lembutnya, tetapi di sini adalah proses pematangan. Bagaimana kita bisa menjadi lembut dalam menghadapi berbagai macam karakter anak-anak. Tapi kita juga menjadi keras dalam hal untuk terus memperbaiki diri, menimba ilmu, meningkatkan kompetensi. Saya sangat bersyukur sekali di kelompok ini teman-teman support semua, teman-teman mau berbagi, menambah teman, menambah wawasan. Saya yakin teman-teman ini luar biasa semua di sini, gitu kan. Kebetulan saja kita dipertemukannya baru saat ini seperti itu. Dan ini menjadi ajang kita untuk saling bersilaturahmi, bersinergi. Mudah-mudahan kedepannya kita nggak cukup sampai di sini, tapi terus kita saling berbagi. Seperti itu, Mas Ang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kami mungkin menjadi closing statement ya terkait yang ada di pesan kunci ini, bahwa tujuan dari kegiatan PKG PJOK adalah bagaimana kakak-kakak semua selama 3 bulan ini mendapatkan pemahaman, mendapatkan ya evaluasi diri dari yang sudah kakak lakukan. Karena ya saya juga mohon maaf terkait penyampaian materi atau kata-kata yang salah atau yang lainnya, karena memang dari setiap slide itu mengharapkan, menekankan kakak semua untuk tanpa disadari ya, ternyata kakak semua sudah melaksanakan itu atau tidak, seperti itu dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan gitu. Itu juga menjadi cerminan lah bagi kita untuk ya kalau misalkan ada evaluasi diri, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang guru olahraga. Mungkin itu sih, karena kami juga ini ada yang raise hand lagi nih, Kak Famil, silakan Kak Famil. Silakan. Saya juga mau ngasih pesan kunci lah Pak Ang. Oke, Jangan silakan. Ya monggo Kak. Pesan kunci saya itu sedikit saja, hanya satu kalimat. Pesannya begini. Tadi dari saya sebelum mengikuti PKG saya hanya guru biasa. Tetapi setelah mengikuti PKG saya menjadi guru yang luar biasa. Udah itu aja Pak. Oke, singkat padat jelas dan selalu menyenangkan ya. Oke. Terima kasih kepada kakak semua. Oke, yang penting langsung saya pindah ke slide selanjutnya, yaitu ucapan terima kasih. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan tatap maya kegiatan PKG PJOK alhamdulillah sudah selesai di kegiatan tatap maya ke-19 ini, dan juga menjadi salah satu tatap maya terakhir ya kakak semua ya di kegiatan PKG PJOK pada gelombang 2 di tahun 2024. Jadi mungkin ini saya stop recording dulu. Bentar. Oke. Stop recording.